warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu pendekatan pengembangan kurikulum. Dan video ini juga merupakan tugas mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang diampu oleh dosen kami, Bu Ratna Nurinaja, MPDI. Kelompok 3 ini ada saya dan teman saya Adhaul Fauliani dan teman saya Muhammad Sabili Firmansyah. Baik, semoga bisa menyampaikan dengan baik juga. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Nanti ada saran-saran dalam video atau komentar kritik sarannya bisa ditulis di kolom komentar video ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Dalam waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dan sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu Integrated Curriculum Approach dan yang kedua yaitu Holistic Curriculum Approach. Integrated Curriculum Approach atau yang biasa dikenal sebagai kurikulum terpadu merupakan model kurikulum yang mengintegrasikan skill, themes, konsep, dan topik secara intern dan antar disiplin ilmu. Model kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Selanjutnya yaitu desain kurikulum terpadu. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dalam kurikulum terpadu merujuk pada kegiatan operasional dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua, tema umum. Tema umum dapat diambil berdasarkan kesamaan dan keterkaitan tujuan atau materi bahasan pada beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Yang ketiga, kerangka waktu. Penentuan kerangka waktu berkaitan dengan upaya mengorganisir kegiatan di mana materi-materi pada masing-masing mata pelajaran terkait disajikan dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, pola sekuen materi. Pola sekuen materi ini adalah susunan materi dalam bentuk pengaturan urutan materi-materi yang terkait dalam kurikulum terpadu. Yang kelima, strategi aplikasi pembelajaran. Strategi aplikasi pembelajaran ini meliputi pengaturan guru, pengaturan siswa, struktur peristiwa belajar mengajar, dan pola pengolahan pesan. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum terpadu. Yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi single aktor dalam pembelajaran, melainkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harusnya jelas dalam setiap penugasan yang menuntut adanya kerjasama kelompok dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu akomodatif dalam menanggapi ide-ide yang diutarakan oleh siswa, sehingga ide-ide siswa bisa tertuang dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kurikulum terpadu. Yang pertama, tumpang tindih materi pelajaran bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Karena dalam kurikulum terpadu, penyajian materi pelajarannya menggunakan konsep unit atau keseluruhan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna dari materi pelajaran yang dipelajari. Dalam kurikulum terpadu, materi pelajaran yang satu dengan materi pelajaran yang lainnya saling berkaitan, sehingga dari keterkaitan tersebut siswa dapat menarik hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga,
Pembelajaran terpadu memberikan pengalaman penerapan dunia nyata kepada siswa melalui mata pelajaran yang dipelajari. Selanjutnya, untuk kurikulum holistik akan dijelaskan oleh teman saya, Adha. Baik, selanjutnya yang kedua, holistic curriculum approach. Holistik sendiri berasal dari kata whole yang berarti menyeluruh. Nah, pendidikan holistik merupakan suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial, emosional, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual. Nah, untuk manusia holistik adalah manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi atau daya yang ada dalam dirinya sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan potensi atau daya yang ada dalam diri manusia yang dapat dikembangkan melalui pendidikan meliputi potensi akademik, potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, potensi emosi, dan potensi spiritual. Selanjutnya, kurikulum holistik menurut Ileris. Menurut Ileris itu ada tiga dimensi. Yang pertama dimensi isi, yang kedua dimensi intensif, yang ketiga dimensi interaksi. Untuk dimensi isi yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pendidikan hendaknya mampu memberikan dimensi isi sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan masyarakat. Yang kedua, dimensi intensif. Dimensi intensif ini berkaitan dengan motivasi, emosi, dan kemauan. Nah, dengan begitu pendidikan hendaknya memperhatikan kondisi psikologis siswa atau peserta didik. Nah, yang ketiga, dimensi interaksi. Nah, dimensi interaksi ini berkaitan dengan aksi, komunikasi, dan kerjasama pendidik serta peserta didik agar pendidikan dan pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Karakteristik pendidik holistik yang pertama, nah ini menurut Rinke dalam Miller tahun 2005, yang pertama yaitu pendidik mengembangkan keragaman strategi pembelajaran. Nah, untuk poin pertama ini, guru dituntut untuk mengembangkan berbagai strategi pengembangan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi. Nah, ini berhubungan dengan yang nomor 2, pendidik holistik membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya dalam membantu mengembangkan potensi. Ini juga berhubungan dengan pengembangan strategi pembelajaran. Jadi guru mempersiapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelas, kebutuhan peserta didik di kelas tersebut. Jadi bisa untuk poin pertama dan kedua ini bisa seumpama terdapat potensi yang berbeda-beda. Nah, guru bisa mengelompokkan potensi tersebut siswa dengan potensi yang sama dengan diberikan strategi yang sesuai dengan potensi mereka, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, pendidik holistik menerapkan strategi penilaian bakat. Ini dari ketiganya ini saling berhubungan karena dari strategi pembelajaran dan pengembangan membantu pengembangan potensi peserta didik, juga penilaian yang beragam. Jadi lembaga pendidikan juga harus mampu mengembangkan kurikulum holistik sehingga proses pendidikan tidak hanya menekankan pengembangan potensi dan kecerdasan intelektual atau IQ, tapi juga kecerdasan emosional EQ dan spiritual atau SQ secara harmonis. Nah, kurikulum holistik yang dimaksud juga dirancang dengan pendekatan yang kontekstual sehingga mampu memunculkan suatu celah tanpa mengurangi sasaran keilmuan dan keterampilan pokok pada bidang keilmuan masing-masing.